Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai lembaga pemerintah menjadi garda terdepan dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi membebaskan masyarakat Indonesia dari bahaya narkotika. Lalu bagaimana tren pengguna narkotika di tahun 2023 lalu dan seperti apa upaya BNN Kota Tanjung Pinang memberantas narkotika di wilayahnya? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kepala Pelaksana Rehabilitas BNN Kota Tanjung Pinang Dewi Sartika dan Subkor Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Susi Lisdawati. Halo, selamat siang Bu Susi dan Bu Dewi. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Bu Susi dan Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Luar biasa untuk hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas terkait upaya BNN Bu Susi dan Bu Dewi. Mungkin saya akan terlebih dahulu kepada Bu Dewi Sartika. Nah Bu Dewi, Siang. ini di tahun 2024 ini sudah berjalan selama kurang lebih 14 hari dan juga mungkin di tahun 2023 lalu. Bagaimana Bu, tren pengguna narkotika di Tanjung Pinang? Apakah meningkat ataupun menurun jika dibanding 2023 dengan tahun lalu? Dengan tahun-tahun sebelumnya maksud saya? Baik, baik Mbak. Kami sampaikan kalau untuk 2024 kita belum tahu ya Mbak meningkat ataupun menurun. Nah, eh, sampai saat ini klien kita baru ada 3 orang. Nah, kita bisa tahu meningkat apa atau enggak meningkat ataupun menurun itu di akhir tahun nanti, Mbak. Tuh. Jika dibandingkan 2023 dengan 2022 di Tanjung Pinang itu seperti apa Bu Dewi? Jumlah 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 klien ya. jumlah kliennya ya. Iya benar Bu, pengguna yang direhabilitas. 2022 sama 2022 dan 2023 ya, Mbak. Iya benar Bu Dewi. Ya, kalau untuk 2022 dan 2023 itu jumlah kliennya meningkat, meningkat. Mbak. Meningkat ya Bu Dewi. Itu kalau misalnya jika dilihat dari mungkin sosial dan juga mungkin dari usia dan angka serta gender, itu biasanya didominasi oleh kalangan mana Bu Dewi? Itu biasanya kebanyakan itu laki-laki, Mbak. Dengan rentang usia berapa Bu? Tentang usia produktif ya Mbak, sekitar 18 sampai 50 18 sampai 25 tahun. 18 hingga 25. Ini menarik karena 2024 baru berjalan bahkan setengah bulan di Januari. Tapi sudah ada 3 pasien yang direhabilitasi. Itu tapi kalau misalnya dilihat dari tahun sebelumnya Bu Dewi, biasanya ada berapa Bu Dewi dalam 1 bulan jumlah pasien yang masuk ke rehabilitasi BNN Kota Tanjung Pinang? Hmm. Kalau per bulan itu biasanya nggak nentu ya Mbak ya. Kadang 1 bulan tuh nggak ada yang masuk, kadang ada pun yang masuk, kadang 2, 3, bisa jadi lebih dari itu. Karena pas datangnya tuh barengan gitu. Kali datangnya Oke. 4 orang, 5 orang. Sebelum kita Penangkapannya masuk barengan. mungkin ke mekanisme, tapi saya penasaran. Narkotika ini kan ada banyak jenis ya Bu Dewi. Nah, rata-rata mendominasi itu menggunakan jenis narkotika apa? Biasanya itu sabu yang paling banyak. Sabu. Paling banyak itu menggunakan sabu. Ya, Tapi kalau sabu. misalnya di BNN, pasti tentunya para pengguna itu diwawancarai atau mungkin dilihat latar belakang. Itu rata-rata kenapa Bu Dewi mereka menggunakan narkotika? Oh, biasanya itu karena faktor ini ya, faktor faktor keluarga. Kalau kalangan remaja itu biasanya korban broken home biasanya Mbak. Ya, faktor lingkungan yang kurang baik, bisa juga faktor pendidikan, kemudian faktor masyarakat dan komunitas, kemudian faktor ekonomi yang tidak mendukung sehingga mencoba untuk melakukan penjualan narkotika seperti menjadi kurir, faktor populasi yang rentan biasanya itu Mbak. Oke, kita mungkin beralih ke Bu Susi.
Bu Susi, itu tadi Bu Dewi sempat mengatakan bahwa ada beberapa faktor, salah satunya itu ada di lingkungan atau mungkin pertemanan ya, jika kita sudah bicara terkait lingkungan. Nah, ini kalau dari Bu Susi sendiri, selaku dari P2M, seperti apa Bu pencegahan di lingkungan peredaran narkotika ini? Begini Mbak, seseorang menggunakan narkoba, menyalahkan narkoba itu terpengaruh atas dua faktor, eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal itu adalah lingkungan. Lingkungan itu tergantung siapa pelaku penyalahgunanya. Jika dia seorang anak, lingkungan pertama yang mempengaruhinya karena anak sekarang adalah rata-rata berusia antara anak sekolah, itu lingkungan pertama mempengaruhi adalah lingkungan sosialitanya, Mbak. Lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, dan lingkungan tempat tinggal. Kalau di trennya sekarang adalah anak-anak lebih banyak cenderung lari kepada lingkungan pertemanan. Seperti itu. Jika di dalam masyarakat sebenarnya yang paling keren itu adalah lingkungan sosialisasi pergaulan yang diawali dengan pertemanan, kemudian akhirnya menjadi suatu komunitas sendiri. Oke, berarti banyaknya peredaran di lingkungan pertemanan itu karena memang dari sosialisasi anak dan juga mungkin teman-temannya ya Bu. Lalu kalau dari P2M ini seperti apa mungkin upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat? Dari bidang kami sendiri, kami tuh ada program, Mbak. Program pencegahan yaitu remaja teman sebaya. Remaja teman sebaya itu adalah kita mengadakan sebaruan informasi edukasi tentang bahaya narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya, kemudian bagaimana efek dari penggunaan-penggunaan tersebut. Kita bentuk dalam satu sesi, bukan sesi sih, Mbak, satu program kerja itu bentuknya adalah dialog interaktif yang pesertanya di mana adalah anak SMP karena wilayah kerja kita adalah BNN Kota, jadi kita merekrut pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah SMP sejumlah 10 orang karena di anggaran kita ada 10 orang. Anak-anak tersebut kita mintakan setelah pemetaan dari sekolah masing-masing. Kemudian mereka mengikuti 5 sesi, Mbak. 5 sesi yang terdiri dari awalnya adalah pengenalan tentang diri sendiri, kemudian mengenali tentang narkoba, kemudian mengenali tentang bahayanya, kemudian mengenali bagaimana mencegah di lingkungannya, terutama di sekolah, dan kemudian diharapkan bahwa si remaja tersebut dapat menyebarluaskan informasi edukasi yang didapat selama 5 sesi tersebut ke lingkungan, keluarga, dan akhirnya ke masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Oke. Lalu dengan mungkin program yang sudah dibuat oleh P2M itu yang melibatkan juga remaja dari sekolah-sekolah. Apakah itu berdampak Bu Dewi kalau dari sepenglihatan dengan Bu Susi? Hmm. Kita tahun lalu nih Mbak, udah launching sekolah bersinar. Sekolah bersih dari narkoba. Dan di dalamnya itu ada anak-anak yang sudah kita berikan bintek. Kita bintek itu selama 2 hari, sejumlah 56 anak. Kenapa tahun lalu kita buat sekolah bersinar? Karena ada isu-isu bahwa anak-anak remaja sekarang lebih mudah terindikasi terlibat bukan hanya dalam penyalahgunaan, tapi sudah mulai dilibatkan sebagai kurir-kurir kecil di dalam peredaran gelap narkoba. Kalau untuk angka kejadian sih saat ini di tahun lalu kita belum ada penyalahguna di bawah umur 21 ya Mbak. Tapi di beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah kejadian ada yang namanya ngelem berjamaah. Hanya saja pada saat itu tidak indikasi sabu, jadi tidak di up ya, nggak di blow up di Kota Tanjung Pinang sih, cuman sampai saat itu beberapa instansi kita kerjasama. Keterkaitannya adalah apakah yang kita lakukan itu punya efek atau impact ke anak-anak sekolah? Besar nggak? Besar impactnya adalah karena anak-anak sekarang bisa kita ajak bekerja sama untuk tidak menyalahgunakan. Selama ini yang mereka ketahui adalah dari media sosial yang kadang-kadang informasi yang mereka ambil dan mereka dapatkan itu setengah-setengah dan biasanya yang mereka hanya mau
menyerap informasi yang mereka ingin tahu. Contoh, kalau pakai sabu nanti bakalan lebih pintar, tapi mereka tidak mendapat informasi edukasi yang lebih lengkap mengenai dari efek-efek penggunaannya. Kalau tentang angka kejadian, memang belum ada sampai detik ini terhitung dari 2020 sampai ke 2024 anak pengguna sabu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita beralih kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, tapi kalau dari Tanjung Pinang sendiri di tahun 2023, itu daerah mana Mbak yang mungkin paling banyak pengguna narkobanya? Hmm. Hmm. Izin Mbak, saya sharing aja. Kalau data klien ya, kalau berdasarkan data klien klinik Pratama, kebanyakan klien kita tuh adalah merupakan volunteer yang sudah selesai proses hukumnya dari Polres. Dan untuk di tahun 2023, itu kebanyakan dari wilayah, di luar dari wilayah Kota Tanjung Pinang, Mbak. Oke, baik. Berarti di luar wilayah Kota Tanjung Pinang, tapi masih Iya, di wilayah Kepulauan Riau, Bu Susi. iya, karena Seperti karena karena BNN yang terdekat untuk Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Kijang dan sekitarnya itu adalah BNN Kota Tanjung Pinang. Jadi setiap ada kejadian penangkapan dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap, tersangka itu adalah seorang penyalahguna, otomatis diantar ke kita. Jadi kalau untuk domisili sih sebenarnya mereka tidak berdomisili sesuai dengan KTP sih Mbak. Kadang-kadang tangkapannya di Sungai Jang ternyata KTP-nya dia orang Kampung Bulang. Jadi kalau masalah domisili itu nggak bisa spek seperti itu. Oke, kita akan kembali lagi ke Bu Dewi. Bu Dewi, tapi sebenarnya selain rehabilitasi, apakah mungkin ada solusi lain untuk para pengguna atau mungkin pecandu narkotika, Bu Dewi? Selain Hal- rehabilitasi, Hmm. Dan rehabilitasi ya, sepertinya memang rehabilitasi Mbak, nggak ada solusi lain. Cuman rehabilitasinya yang bisa kita ajukan misalnya rehabilitasi rawat inap ataupun rawat jalan itu aja sih. Selain- Rehabilitasi ini ada dua jenis ya Bu, tadi rawat inap dan juga rawat jalan. Boleh nggak Bu, Iya, ini mungkin diceritain sedikit seperti apa proses dari rehabilitasi sendiri dan juga mungkin mekanisme seseorang untuk bisa mendapatkan rehabilitasi tersebut Bu Dewi. Nah, untuk proses rehabilitasi berkelanjutan itu kan serangkaian upaya pemulihan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna. Yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial serta pasca rehab. Di klinik BNK Kota Tanjung Pinang ini merupakan salah satu dari institusi penerimaan wajib lapor ataupun IPWL yang memberikan layanan rehabilitasi medis dengan metode rawat jalan. Nah, adapun mekanismenya itu yang pertama kita melakukan penerimaan yang Mbak, di mana kita melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran kita itu melakukan screening pada kliennya, kemudian kita melakukan tes urin. Setelah tes urin kita lakukan itu konser, kemudian penjelasan tentang persetujuan untuk rehabilitasi. Kemudian kita ada asesmen awal. Nah, di asesmen ini kita ada pemeriksaan fisik, kemudian asesmen. Eh, Setelah di asesmen, mendapat hasil asesmen itu baru kita bisa menentukan apakah klien itu masuk kategori ringan, sedang, ataupun berat. Jika klien itu termasuk kategori pengguna ringan, kita cukup menyarankan untuk ikut rehabilitasi rawat jalan yang ada di BNN Kota Tanjung Pinang. Nah, jika dia berat, itu biasanya kita rujuk di Loka Rehabilitasi Batam untuk dilakukan rehabilitasi rawat inap. Begitu, Mbak. Untuk rehabilitasi rawat inap itu sekitar berapa hari Bu? Atau mungkin bisa sampai mencapai bulanan? Ya, kalau rawat inap, jadi nanti kliennya itu kan di asesmen lagi nih di Loka Rehabilitasi Batamnya ya kan, Mbak. Nah, nanti dari sana menentukan
berapa lama program rehabilitasi rawat inapnya. Biasanya di sana ada program 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan kalau untuk rawat inap. Kalau untuk rawat jalan biasanya kita 8 sampai 12 kali pertemuan itu sekitar 3 sampai 4 bulan. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Ini menarik. Mungkin salah satu penonton kita membutuhkan informasi ini, Bu Dewi. Apakah itu berbayar ataupun mungkin full gratis di cover oleh BNN? Itu full gratis, Mbak, tidak berbayar. Begitu juga dengan yang rawat jalan, Bu Dewi? Ya, rawat jalan juga gratis, tidak berbayar, Mbak. Oke, baik. Bu Dewi, tadi kan bisa dikategorikan sebagai pecandu ringan, juga sedang, dan juga berat. Tapi Bu Dewi, kalau misalnya ini cara mudah mengenali pelaku atau mungkin pecandu narkoba itu seperti apa, Bu Dewi? Kalau kalau perubahan dari fisiknya, Mbak, perubahan fisiknya itu biasanya untuk fisiknya pecandunya biasanya penampilannya tuh kurang rapi ya Mbak, kurang rapi, terus jalannya sempoyongan, terus bicaranya tidak jelas, mata merah, terus badannya kelihatan kurus dan nyeri tulang biasanya. Terus ada juga perubahan di psikologis. Nah, untuk di psikologis ini biasanya dia seperti gelisah, gelisah, bingung, apatis, suka menghayal dan linglung. Kemudian ada juga di perubahan perilaku sosial. Kalau untuk di perilaku sosial ini seperti contohnya seperti dia menghindari kontak mata langsung saat berbicara, suka melawan, terus mudah tersinggung, mudah emosi, seperti itu. Nah, kita beralih ke Bu Susi. Bu Susi, ini jika misalnya saya dan di lingkungan saya mencurigailah seseorang itu menggunakan narkotika dan ingin melapor ataupun mengetahui mungkin ada peredaran narkotika di lingkungan kehidupan saya sehari-hari. Ini bisa melapor ke BNN dan bagaimana caranya? Melapor langsung ke BNN itu bisa, Mbak. Tapi kita Indonesia ini masih mengadop azas praduga nggak bersalah. Jadi pada saat kita melakukan delik aduan masyarakat ya, kalau ini bicaranya adalah delik aduan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan terlebih dahulu informasi ke perangkat kelurahan terdekat, misalnya RT, RW. Kalau dalam penegakan hukumnya ada di situ Babin Kamtipmas, Babinsa, kemudian ada Babin Wakmar, bisa di-share dulu seperti itu. Kalau terkait dengan adanya peredaran gelap atau penyalahguna yang sudah meresahkan masyarakat. Kalau langsung datang ke BNN Kota Tanjung Pinang juga disilakan langsung Mbak dengan data-data yang sudah didapat oleh si penerima informasi. Kemudian ada cara yang lebih praktis bahwa BNN Kota Tanjung Pinang juga punya layanan gurindam di mana di dalamnya ada salah satu pilihan layanan tersebut yaitu pengaduan dari masyarakat. Seperti itu, Mbak. Untuk identitas pelapor dan juga mungkin yang terlapor, apakah itu nanti akan dirahasiakan? Ya, Dirahasiakan. pasti Lalu dirahasiakan. Lalu bagaimana itu BNN meyakinkan ataupun menjamin bahwa informasi tadi tidak akan bocor? Informasi dari Meyakinkan masyarakat ya tentunya Bu Susi. Itu seperti apa? selama ini yang kalau ada delik aduan masyarakat seperti itu kita menampung, Mbak. Kemudian kita melakukan sinergi dengan instansi atau penegak hukum yang tersolid di dalam wilayah si masyarakat yang memberikan informasi tersebut. Kemudian data yang didapat itu akan di-sharing oleh petugas hukum ke Polres. Karena BNN juga sebenarnya punya satu bidang yang bisa melakukan penangkapan, yaitu bidang berantas. Tapi mengenai data siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan itu pasti akan ditutup, Mbak, dikip. Karena secara logikanya bahwa informasi yang disampaikan itu belum tentu akurat, belum tentu pas, dan untuk melakukan penangkapan pun butuh data hasil dari lidik sidik dari tim penegak hukumnya, polisi ya, seperti itu.
Oke, baik. Berarti dijamin bagi masyarakat yang melapor itu dijamin keamanan bahwa dialah yang melapor ya Bu Susi? Iya Mbak, siap. Seperti Lalu itu. Bu Susi, ini di tahun 2024 ada program baru apa ini dari P2M untuk memberantas untuk melakukan upaya pencegahan di masyarakat? Kalau di tahun ini kita masih seperti yang lama, Mbak. Programnya adalah masih dalam prioritas nasional, tetap ada program Kelurahan Bersinar, kemudian kita masih ada Remaja Taman Sebaya, ada ketahanan keluarga. Hanya saja untuk di tahun ini kita akan lebih erat melakukan sinergitas dengan dinas-dinas terkait, termasuk di sini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3APM, dan PKK. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Susi. Saya beralih kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, selain rehabilitasi, ada apa aja nih layanan yang tersedia di BNN Kota Tanjung Pinang? Untuk layanan di BNNK Kota Tanjung Pinang selain rehabilitasi itu kita juga ada layanan SKHPN, itu layanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Kemudian kita juga ada layanan penyuluhan, layanan tes urin untuk instansi, kemudian layanan pendaftaran rehabilitasi rawat jalan, layanan pengaduan masyarakat, dan layanan kritik dan saran, Pak. Apakah layanan tersebut semuanya gratis atau mungkin ada yang berbayar? Untuk layanan yang berbayar ada, itu layanan SKHPN. Kita berbayar, Mbak. Itu berapa Bu Dewi? Itu sekitar Rp250.000 untuk satu kali pemeriksaan. Oke, baik. Itu mungkin kenapa Bu Dewi mungkin pelayanan tersebut kenapa berbayar dan tidak gratis? Apakah mungkin program tersebut tidak didukung atau seperti apa? Mungkin alatnya mahal? Layanan SKHPN berbayar itu karena merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Itu berdasarkan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Itu. Oke, baik. Ini terakhir Bu Dewi dan Bu Susi, apa mungkin harapan dan juga mungkin hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pencegahan dari peredaran narkotika ini Bu Dewi dan Bu Susi? Harapan BNN Kota Tanjung Pinang adalah partisipasi aktif dari seluruh lini masyarakat, mulai dari anak sekolah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, pekerja ASN swasta ataupun yang tidak bekerja sama sekali. Silakan Bapak dan Ibu menggunakan media sosial, gadget, gawai atau apalah itu untuk memperoleh informasi mengenai bahaya narkoba, kemudian bagaimana kita bisa mencegah dan bagaimana kita tidak akan sama sekali untuk menggunakan narkoba tersebut. Seperti itu, Mbak. Mari kita sama-sama berantas narkoba, mulailah dari diri kita, keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan akhirnya bisa sampai ke seluruh Kota Tanjung Pinang, agar Kota Tanjung Pinang menjadi kota tanggap ancaman narkoba. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Susi dan Bu Dewi atas waktu dan juga informasinya. Kita Terima kasih. sama-sama mengharapkan ya Bu Sama-sama. Susi dan juga Bu Dewi, semoga di tahun 2024 ini pengguna dan juga peredaran narkotika di Tanjung Pinang menurun ya Bu tentunya. Amin, amin. Terima kasih Mbak, Terima selamat kasih, Mbak. sore. Baik, baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala Pelaksana Rehabilitasi Dewi Sartika dan juga Subkor Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Susi Lisdawati. Itu tadi perbincangan saya tadi bersama keduanya. Terima kasih telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yoli Andini pamit undur diri. Sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.